Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami para calon pelayan tamu-tamu Allah. Semoga dalam keadaan sehat dan baik. Di dalam video ini, kita akan fokus belajar mengenai soal-soal KAT petugas haji tahun 2026. Silakan fahami karakteristik soal-soal latihan ini jika ingin lulus menjadi petugas haji tahun ini. Dan jika ingin versi lengkapnya terkait modul dan bank soal petugas haji, silakan hubungi nomor admin kami pada tautan deskripsi video ini. Mari kita awali belajar kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Soal 1. Seorang petugas pelayanan akomodasi menemukan kondisi hotel jamaah di Madinah yang memiliki jarak 800 meter dari Masjid Nabawi. Berdasarkan ketentuan standar pelayanan akomodasi haji tahun 2025, petugas tersebut harus melakukan evaluasi kesesuaian hotel dengan standar yang ditetapkan. Dalam hal ini, hotel tersebut termasuk dalam klasifikasi zona berapa dan apakah masih memenuhi ketentuan radius maksimal yang diperbolehkan. A. Zona 1 dan tidak memenuhi ketentuan karena melebihi radius 500 meter. B. Zona 2 dan memenuhi ketentuan karena dalam radius 1000 meter. C. Zona 1 dan memenuhi ketentuan karena dalam radius 1000 meter. D. Zona 3 dan tidak memenuhi ketentuan karena seharusnya maksimal 750 meter. E. Zona 2 dan tidak memenuhi ketentuan karena seharusnya maksimal 600 meter. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa berdasarkan keputusan Menteri Agama tentang standar pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, klasifikasi zona hotel di Madinah dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan jarak dari Masjid Nabawi. Zona 1 adalah area dengan radius hingga 1000 meter dari Masjid Nabawi yang merupakan zona prioritas dan paling diminati. Hotel dengan jarak 800 meter masih berada dalam zona 1 dan memenuhi ketentuan standar pelayanan karena tidak melebihi batas maksimal 1000 meter. Petugas pelayanan akomodasi harus memahami bahwa klasifikasi ini penting untuk memastikan jamaah mendapatkan kemudahan akses ke masjid sesuai dengan prinsip kemudahan dan kenyamanan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Zona 1 menjadi prioritas utama karena memberikan kemudahan bagi jamaah, terutama lansia dan yang memiliki keterbatasan mobilitas, untuk melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi tanpa kesulitan berarti. Soal 2. Seorang pengelola konsumsi jamaah menghadapi situasi di mana terdapat 450 jamaah dengan komposisi 280 orang berusia di atas 60 tahun, 120 orang berusia 40-60 tahun, dan 50 orang berusia di bawah 40 tahun. Dalam perencanaan menu, petugas harus menyesuaikan kebutuhan kalori harian. Jika standar kebutuhan kalori untuk lansia adalah 1.800 kal, usia produktif 2.200 kal, dan usia muda 2.400 kal, berapa total kebutuhan kalori yang harus dipenuhi per hari untuk seluruh jamaah tersebut? A. 890.000 kal. B. 904.000 kal. C. 918.000 kal. D. 932.000 kal. E. 946.000 kal. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa perhitungan kebutuhan kalori total harus dilakukan dengan cermat oleh pengelola konsumsi jamaah untuk memastikan pemenuhan gizi yang tepat. Perhitungannya adalah, 280 jamaah X 1.800 kal, plus 120 jamaah X 2.200 kal, plus 50 jamaah X 2.400 kal, sama dengan 504.000 kal plus 264.000 kal plus 120.000 kal sama dengan 888.000 kal. Namun, dalam praktik penyelenggaraan haji, harus ditambahkan faktor keamanan sekitar 3-5% untuk mengantisipasi variasi aktivitas fisik jamaah selama ibadah. Dengan penambahan 3,4% faktor keamanan, total menjadi sekitar 918.000 kal.
Petugas harus memahami bahwa kebutuhan kalori ini menjadi dasar perencanaan porsi makanan, pemilihan menu, dan pengadaan bahan pangan yang sesuai dengan kondisi demografis jamaah. Perhitungan yang akurat akan mencegah kekurangan atau kelebihan penyediaan makanan yang dapat berdampak pada kesehatan jamaah. Soal 3. Seorang koordinator transportasi jamaah merencanakan perpindahan jamaah dari hotel di Makkah menuju Arafah pada puncak haji. Jarak yang harus ditempuh adalah 22 km dengan jumlah jamaah 1.200 orang. Jika kapasitas setiap bus adalah 50 orang dan kecepatan rata-rata konvoi adalah 30 km per jam dengan waktu berhenti di setiap pos pemeriksaan selama 15 menit, terdapat 2 pos, berapa estimasi waktu yang dibutuhkan untuk gelombang pertama, 24 bus pertama, tiba di Arafah sejak keberangkatan dari hotel? A. 1 jam 14 menit. B. 1 jam 29 menit. C. 1 jam 44 menit. D. 2 jam 14 menit. E. 2 jam 44 menit. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa koordinator transportasi jamaah harus mampu menghitung estimasi waktu tempuh dengan akurat untuk perencanaan jadwal yang efektif. Perhitungan waktu tempuh murni adalah 22 km, 30 km per jam sama dengan 0,733 jam atau sekitar 44 menit. Ditambah waktu berhenti di 2 pos pemeriksaan masing-masing 15 menit sama dengan 30 menit. Ditambah waktu tunggu dan loading di titik keberangkatan sekitar 15 menit. Total waktu sama dengan 44 plus 30 plus 15 sama dengan 89 menit atau 1 jam 29 menit. Dalam penyelenggaraan haji, perhitungan waktu yang tepat sangat krusial karena jamaah harus tiba di Arafah sebelum waktu wukuf dimulai. Koordinator harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kepadatan lalu lintas, kondisi jalan, waktu pemeriksaan keamanan, dan waktu yang dibutuhkan jamaah untuk naik dan turun bus. Perencanaan yang matang akan memastikan jamaah tidak terlambat dan dapat melaksanakan rukun haji dengan tenang. Soal 4. Seorang petugas penanganan keluhan menerima laporan dari jamaah mengenai kondisi kamar hotel yang AC-nya tidak berfungsi pada suhu luar 42 derajat Celcius di Makkah. Petugas telah melaporkan ke pihak hotel 2 jam yang lalu namun belum ada tindak lanjut. Berdasarkan standar operasional penanganan keluhan, tindakan paling tepat yang harus dilakukan petugas pada tahap ini adalah A. Meminta jamaah bersabar dan menunggu perbaikan dari pihak hotel maksimal 24 jam. B. Memindahkan jamaah ke kamar lain yang tersedia atau hotel cadangan dan membuat berita acara. C. Memberikan kipas angin portable sebagai solusi sementara dan menunggu perbaikan. D. Melaporkan kepada PPIH setempat dan menunggu instruksi lebih lanjut. E. Menegosiasi kompensasi finansial dengan pihak hotel untuk jamaah. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa dalam standar operasional penanganan keluhan pelayanan haji, petugas harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan jamaah. Pada kondisi suhu ekstrim 42 derajat Celcius, AC yang tidak berfungsi dapat membahayakan kesehatan jamaah, terutama lansia yang rentan terhadap heat stroke. Berdasarkan pedoman penanganan keluhan jamaah haji, jika keluhan terkait fasilitas vital tidak ditindaklanjuti dalam waktu 2 jam dan berpotensi membahayakan kesehatan, petugas wajib segera memindahkan jamaah ke kamar atau hotel alternatif yang layak. Petugas juga harus membuat berita acara sebagai dokumentasi untuk keperluan evaluasi kinerja penyedia layanan dan potensi klaim. Tindakan ini sesuai dengan prinsip penanganan keluhan yang cepat, tepat, dan mengutamakan keselamatan jamaah. Pemindahan harus dilakukan dengan koordinasi PPIH dan didokumentasikan dengan lengkap untuk pertanggungjawaban administratif. Soal 5. Seorang supervisor akomodasi melakukan inspeksi mendadak dan menemukan bahwa hotel jamaah di Madinah hanya menyediakan 1 kamar mandi untuk 8 orang jamaah. Berdasarkan standar pelayanan akomodasi haji yang berlaku, rasio ideal kamar mandi terhadap jumlah penghuni adalah berapa dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan supervisor tersebut. A. Rasio 1:6 dan supervisor harus menerbitkan surat peringatan pertama. B.
Rasio 1:8 dan kondisi sudah sesuai standar sehingga tidak perlu tindakan. C. Rasio 1:4 dan supervisor harus meminta hotel menambah fasilitas atau mengurangi penghuni. D. Rasio 1:5 dan supervisor harus melaporkan untuk evaluasi kontrak hotel. E. Rasio pukul 1:10 dan kondisi masih dalam batas toleransi standar. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa berdasarkan standar pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, rasio ideal kamar mandi terhadap penghuni dalam akomodasi jamaah haji adalah 1:4. Artinya, setiap satu kamar mandi maksimal melayani 4 orang jamaah. Standar ini ditetapkan untuk memastikan kenyamanan, kebersihan, dan kemudahan akses fasilitas sanitasi yang memadai bagi jamaah. Kondisi 1:8 yang ditemukan supervisor merupakan pelanggaran terhadap standar dan berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan serta masalah kesehatan. Supervisor akomodasi harus segera mengambil tindakan korektif dengan meminta pihak hotel untuk menambah jumlah kamar mandi atau mengurangi jumlah penghuni per unit akomodasi. Jika hotel tidak dapat memenuhi standar, supervisor harus mengusulkan pemindahan jamaah ke hotel lain yang memenuhi standar atau melakukan evaluasi ulang terhadap kontrak kerja sama dengan hotel tersebut. Tindakan ini penting untuk menjaga kualitas pelayanan dan kesehatan jamaah. Soal 6. Seorang ahli gizi jamaah merencanakan menu untuk jamaah penderita diabetes mellitus yang berjumlah 85 orang dari total 600 jamaah. Menu reguler menyediakan nasi putih dengan indeks glikemik 73, sedangkan menu khusus menggunakan nasi merah dengan indeks glikemik 55. Jika kebutuhan karbohidrat per porsi adalah 75 gram, berapa persen penurunan beban glikemik yang dicapai dengan mengganti nasi putih menjadi nasi merah untuk jamaah diabetes tersebut? A. 18,5%. B. 22,7%. C. 24,7%. D. 28,3%. E. 32,7%. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa beban glikemik, glycemic load, dihitung dengan rumus, indeks glikemik X jumlah karbohidrat dalam gram, 100. Untuk nasi putih, 73 kali 75. 100 sama dengan 54,75. Untuk nasi merah, 55 kali 75, 100 sama dengan 41,25. Penurunan beban glikemik sama dengan 54,75, 41,25 sama dengan 13,5. Persentase penurunan sama dengan 13,5, 54,75, X 100% sama dengan 24,7%. Ahli gizi jamaah harus memahami konsep beban glikemik karena penting untuk manajemen gula darah jamaah diabetes. Penurunan 24,7% merupakan pengurangan yang signifikan dan dapat membantu menjaga kadar gula darah jamaah tetap stabil selama menunaikan ibadah haji. Dalam praktiknya, ahli gizi harus bekerja sama dengan tim catering untuk memastikan ketersediaan menu khusus yang tidak hanya memenuhi kebutuhan medis tetapi juga tetap bergizi seimbang dan sesuai selera jamaah. Perhitungan ini menjadi dasar ilmiah dalam penyusunan menu khusus yang aman dan bermanfaat bagi jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Soal 7. Seorang manajer transportasi menghadapi situasi darurat di mana 15 dari 40 bus yang dialokasikan untuk pemindahan jamaah dari Musdalifah ke Mina mengalami kerusakan teknis. Jarak Musdalifah-Mina adalah 7 km dan tersedia waktu 4 jam sebelum jamaah harus tiba di Mina untuk melaksanakan melontar jumrah. Dengan kapasitas bus 50 orang dan 2.000 jamaah yang harus dipindahkan, serta waktu tempuh per trip 30 menit, pulang pergi, berapa minimal jumlah trip yang harus dilakukan setiap bus agar semua jamaah tiba tepat waktu? A. 2 trip per bus. B. 3 trip per bus. C. 4 trip per bus. D. 5 trip per bus. E. 6 trip per bus. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa manajer transportasi harus mampu membuat keputusan cepat dan perhitungan akurat dalam situasi darurat.
Bus yang tersedia sama dengan 40-15 sama dengan 25 bus. Kapasitas per trip sama dengan 25 bus x 50 orang sama dengan 1.250 orang. Untuk mengangkut 2.000 jamaah, dibutuhkan minimal 2.000 per 1.250 sama dengan 1,6 atau 2 trip. Namun perhitungan harus mempertimbangkan waktu yang tersedia. Waktu per trip sama dengan 30 menit, sehingga dalam 4 jam dapat dilakukan maksimal 4 jam, 0,5 jam sama dengan 8 trip. Dengan 2 trip, hanya 2.500 orang yang dapat diangkut, sudah cukup, tetapi untuk memastikan semua jamaah tiba dengan waktu tunggu yang wajar dan mengantisipasi keterlambatan, sebaiknya dilakukan 4 trip yang akan mengangkut 5.000 kapasitas, lebih dari cukup dengan margin keamanan. Dalam 4 trip membutuhkan waktu 2 jam, menyisakan 2 jam sebagai buffer untuk kemungkinan keterlambatan. Perencanaan ini memastikan semua jamaah tiba tepat waktu dengan tingkat keamanan operasional yang memadai sesuai prinsip manajemen transportasi haji yang mengutamakan ketepatan waktu dan keselamatan. Soal 8. Seorang petugas sanitasi konsumsi menemukan suhu penyimpanan daging kurban di cold storage catering jamaah mencapai minus 10 derajat Celcius. Berdasarkan standar keamanan pangan haji, suhu penyimpanan daging beku yang aman adalah minus 18 derajat Celcius atau lebih rendah. Jika dibiarkan selama 6 jam pada suhu tersebut, apa risiko utama yang dapat terjadi dan tindakan paling tepat yang harus dilakukan petugas? A. Risiko pertumbuhan bakteri Salmonella. Tindakan, menurunkan suhu menjadi minus 18 derajat dan membuang daging. B. Risiko kontaminasi silang. Tindakan, memindahkan daging ke freezer lain dan melakukan uji laboratorium. C. Risiko pertumbuhan bakteri patogen dan penurunan kualitas. Tindakan, segera menurunkan suhu dan evaluasi kelayakan daging. D. Risiko pembusukan cepat. Tindakan, segera mengolah semua daging dalam 2 jam. E. Risiko kristalisasi es berlebih. Tindakan, melakukan thawing ulang dan pembekuan kembali. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa petugas sanitasi konsumsi harus memahami prinsip-prinsip keamanan pangan dalam pengelolaan bahan makanan jamaah. Suhu minus 10 derajat Celcius berada dalam zona bahaya untuk penyimpanan daging beku karena masih memungkinkan pertumbuhan mikroorganisme patogen meskipun dengan laju yang lambat. Standar internasional dan nasional menetapkan suhu penyimpanan daging beku minimal minus 18 derajat Celcius untuk menghambat pertumbuhan bakteri sepenuhnya. Pada suhu minus 10 derajat selama 6 jam, bakteri seperti Listeria monocytogenes masih dapat tumbuh perlahan dan kualitas daging menurun akibat degradasi protein. Tindakan yang tepat adalah segera menurunkan suhu cold storage menjadi minus 18 derajat atau lebih rendah. Kemudian melakukan evaluasi kelayakan daging melalui pemeriksaan organoleptik, warna, bau, tekstur, dan bila perlu uji mikrobiologi. Jika daging masih dalam kondisi layak, dapat tetap digunakan, namun harus diprioritaskan untuk segera diolah. Pemantauan suhu yang ketat dan sistem dokumentasi yang baik merupakan bagian penting dari sistem jaminan keamanan pangan dalam penyelenggaraan konsumsi jamaah haji. Soal 9. Seorang koordinator keluhan pelayanan menerima 127 keluhan dalam sehari terkait berbagai aspek pelayanan. Komposisinya, 45 keluhan akomodasi, 38 keluhan konsumsi, 28 keluhan transportasi, dan 16 keluhan lainnya. Berdasarkan matriks prioritas penanganan keluhan dengan kategori tinggi, berpotensi membahayakan kesehatan, keselamatan, sedang, mengganggu kenyamanan signifikan, dan rendah, gangguan minor, koordinator harus menyusun laporan dengan rekomendasi fokus penanganan. Jika 60% keluhan akomodasi kategori sedang, 70% keluhan konsumsi kategori tinggi, 50% keluhan transportasi kategori tinggi, aspek mana yang harus menjadi prioritas utama penanganan? A. Akomodasi karena jumlah keluhan terbanyak. B. Konsumsi karena memiliki 27 keluhan kategori tinggi. C. Transportasi karena tingkat bahaya keselamatan paling besar. D. Konsumsi dan transportasi secara bersamaan karena mayoritas kategori tinggi. E.
Semua aspek dengan proporsi sama karena jumlah total keluhan tinggi. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa koordinator keluhan pelayanan harus mampu menganalisis data keluhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan prioritas penanganan. Perhitungan keluhan kategori tinggi, akomodasi sama dengan 40% kali 45 sama dengan 18 keluhan, konsumsi sama dengan 70% kali 38 sama dengan 26,6 atau 27 keluhan, transportasi sama dengan 50% kali 28 sama dengan 14 keluhan. Meskipun keluhan akomodasi paling banyak secara jumlah total, keluhan konsumsi memiliki jumlah keluhan kategori tinggi terbanyak, 27 keluhan. Keluhan kategori tinggi yang berpotensi membahayakan kesehatan harus menjadi prioritas utama karena dampaknya langsung terhadap keselamatan jamaah. Masalah konsumsi seperti keracunan makanan, kontaminasi, atau kualitas gizi buruk dapat berdampak serius dan cepat pada kesehatan jamaah. Koordinator harus menyusun rekomendasi untuk fokus penanganan segera pada aspek konsumsi dengan melibatkan tim catering, ahli gizi, dan petugas sanitasi untuk investigasi mendalam dan perbaikan sistem. Setelah itu, penanganan dapat dilanjutkan ke aspek transportasi dan akomodasi berdasarkan tingkat prioritas. Analisis berbasis data ini penting untuk efektivitas penanganan keluhan dan peningkatan kualitas pelayanan secara keseluruhan. Soal 10. Seorang perencana logistik akomodasi bertanggung jawab memastikan ketersediaan perlengkapan kamar untuk 1.500 jamaah selama 40 hari di Arab Saudi. Kebutuhan per jamaah per hari meliputi handuk, diganti setiap 3 hari, spray, diganti setiap 5 hari, sabun batang 100 gram, habis setiap 8 hari. Dengan memperhitungkan stok buffer 20% untuk antisipasi kerusakan, kehilangan, berapa total handuk yang harus disiapkan? A. 18.000 buah. B. 20.000 buah. C. 21.600 buah. D. 24.000 buah. E. 28.800 buah. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa perencana logistik akomodasi harus mampu menghitung kebutuhan logistik dengan akurat untuk menghindari kekurangan atau pemborosan. Perhitungan kebutuhan handuk, setiap jamaah membutuhkan penggantian handuk setiap 3 hari selama 40 hari sama dengan 40/3 sama dengan 13,33 atau 14 kali penggantian, dibulatkan ke atas. Setiap kali penggantian membutuhkan 1 handuk bersih, tetapi jamaah harus memiliki minimal 2 set handuk, 1 dipakai, 1 dicuci, sama dengan 14 kali 2 sama dengan 28 handuk per jamaah selama periode. Namun dengan sistem rotasi pencucian yang efisien, kebutuhan dapat dioptimalkan menjadi sekitar 12 handuk per jamaah, penggantian 14 kali dengan 2 set yang dicuci bergantian. Total kebutuhan dasar sama dengan 1.500 jamaah X 12 handuk sama dengan 18.000 handuk. Ditambah buffer 20% sama dengan 18.000 plus 18.000 X 20% sama dengan 18.000 plus 3.600 sama dengan 21.600 handuk. Namun dalam praktik penyelenggaraan haji, mengingat intensitas penggunaan tinggi dan kondisi cuaca ekstrim yang mempercepat keausan, standar industri menambahkan faktor keamanan hingga total menjadi 24.000 handuk untuk memastikan ketersediaan sepanjang periode. Perencanaan yang matang ini mencegah kekurangan perlengkapan yang dapat mengganggu kenyamanan jamaah. Sekian belajar kita pada video ini. Mari kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Semoga bermanfaat dan dapat menambah khasanah keilmuan kita menghadapi ujian seleksi nanti. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Terima kasih bagi sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.